Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan Sultan Malano Channel. Masih dalam pembahasan Pemilu 2024 dalam segmen Bersatulah Indonesiaku. Kita masih membahas berita heboh sehari ini tentang Anies Baswedan yang kemungkinan besar akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini membuat banyak tanda tanya, dan Sultan Malano mempunyai pembahasan tersendiri terhadap hal ini. Ketidaksetiaan bukanlah hal baru dalam politik. Pengkhianatan adalah hal yang biasa. Kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Begitu juga sebaliknya bisa berulang-ulang. Ini adalah episode ke-12 dari segmen Bersatulah Indonesiaku di Sultan Malano Channel. Diberi judul Pelakor Politik Positif atau Jahat. Ternyata istilah pelakor yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga terjadi di dunia politik. Pelakor itu bernama Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar meninggalkan Prabowo Subianto yang telah mem-PHP-nya selama 1 tahun. Bertemu dengan orang tuanya Anies Baswedan, Surya Paloh, kemudian melamar Anies Baswedan untuk pasangannya. Dan Surya Paloh pun sebagai orang yang menentukan pasangan Anies Baswedan menyetujuinya. Jadilah Muhaimin Iskandar sang pelakor politik. Namun Muhaimin bukanlah pelakor satu-satunya. Pelakor dalam pembahasan ini belum tentu jahat. Orang yang tidak konsisten, orang yang pindah-pindah partai, itulah yang Sultan Malano sebut dengan pelakor di dalam segmen ini. Yang pertama adalah Prabowo Subianto. Prabowo adalah lawan Jokowi 2 kali pemilu, yaitu 2014 dan 2019. Dia kalah 2 kali dengan Jokowi. Namun keputusannya untuk bergabung dengan kabinet Jokowi membuat heran banyak pihak. Bergabung dengan musuh. Pendukung Prabowo ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi Prabowo teguh dengan pendiriannya sampai masa jabatannya berakhir. Di akhir masa jabatannya Prabowo semakin dekat dengan Jokowi. Dan kemungkinan juga dia akan menggandeng anak Jokowi sebagai calon wakilnya. Prabowo bahkan mengatakan akan melanjutkan semua program-program Jokowi. Namun, Prabowo telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sejak setahun yang lalu, jauh sebelum partai politik lain mencari pasangan masing-masing. Namun, Prabowo tidak kunjung mengumumkan Muhaimin sebagai wakilnya. Setelah Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan bergabung, Muhaimin justru semakin tersingkir. Dua, Surya Paloh. Awalnya kita merasa respek dengan keberanian Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden Partai Nasdem. Bahkan Anies Baswedan berhak menentukan pilihannya sendiri. Ternyata omongan itu hanya di mulut, bukan pada kenyataannya. Kenapa Anies Baswedan menunda-nunda pengumuman wakil presidennya? Diketahui Anies Baswedan telah menunjuk AHY sebagai wakil presiden. Namun Surya Paloh tidak setuju. Beliau tentu mempunyai alasan. Namun apapun alasannya, itu tetap saja tidak konsisten.
Dan ketika Muhaimin Iskandar datang untuk merayu menjadi pasangan Anies Baswedan, dia justru lebih tertarik kepada Muhaimin Iskandar daripada AHY, yang telah menjadi partner koalisi sejak akhir tahun 2022. 3. Muhaimin Iskandar. Inilah tokoh utama pelakor untuk pemilu 2024. Gak tahu kalau masih ada pelakor yang lain setelah ini. Tersenyum dia ya. 1 tahun sudah Muhaimin di PHP oleh Prabowo Subianto. Mendukung Prabowo sejak awal, tapi Prabowo tidak meliriknya untuk menjadi wakil presiden. Prabowo nampak terus menempel Jokowi dan kemungkinan akan meminta Gibran menjadi wakilnya. Setelah digantung selama 1 tahun, dia merasa mendapat saingan dari Airlangga Hartarto, Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Dia pun berpindah ke lain hati. Dia coba mendekati Surya Paloh, dan Surya Paloh mungkin juga kegatalan untuk bertemu dengannya. Surya Paloh langsung mengambil keputusan untuk menjodohkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Hehehe. Muhaimin Iskandar pindah ke Surya Paloh tidak seorang diri, tapi dia membawa partainya, membawa suara dari Nahdlatul Ulama. Inilah yang menggiurkan mungkin bagi Surya Paloh. Puan Maharani. Puan Maharani ini pun lucu pula. Udah jelas PKS, Nasdem, Partai Demokrat itu bergabung dalam satu koalisi. Mereka lagi damai-damai, mereka lagi mesra-mesra, lagi romantis-romantis. Tiba-tiba Puan Maharani menyebutkan AHY menjadi salah satu calon dari wakil Ganjar Pranowo. Ini adalah pancingan dari Puan Maharani untuk memecah belah Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. SBY dan AHY terpancing, maka bertemulah dia di hutan kota Gelora Bung Karno. Mesra-mesraan lah mereka, ketawa-ketawa mereka, saling memuji-muji mereka. Walaupun pertemuan itu tidak ada kelanjutannya sampai sekarang, namun menghasilkan hal yang merusak saat ini. Akibatnya fatal. Mungkin inilah awal Partai Nasdem ogah memilih AHY. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Ketika Koalisi Perubahan dan Persatuan masih berjuang untuk mempertahankan kekompakan mereka dan masih membicarakan calon wakil presiden, AHY terpancing untuk bertemu dengan anak Megawati, yaitu Puan Maharani. Berharap pertemuan itu menjanjikan bagi Partai Demokrat dan AHY. Basa-basinya bagus sekali. Senyum-senyumnya, puji-pujiannya bagus sekali. Sekarang setelah Demokrat dikhianati oleh Nasdem, apakah Megawati, Puan Maharani, dan PDIP akan menerima AHY kembali? Kalau tidak, berarti PDIP telah melakukan politik pecah belah dan berhasil. Sandiaga Uno, beliau berasal dari Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra telah mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden,
maka beliau tidak mungkin menjadi calon wakil presiden. Maka beliau mengundurkan diri dari Gerindra, pindah ke P3. Dan P3 pun mengusulkan beliau sebagai calon wakilnya Ganjar kepada Megawati PDIP. Namun status beliau sekarang digantung oleh Megawati. Akankah Megawati memilih Sandiaga Uno atau Haris Harimuti Yudhoyono atau calon yang lain? Nah loh. Demikian pemirsa. Walaupun begitu, kita tidak boleh buru-buru berpikiran negatif kepada calon-calon pemimpin kita. Dan kita juga tak boleh terlalu mencintai mereka. Menurut saya, mereka itu mencintai kepentingan partai mereka masing-masing. Namun mereka semua orang baik. Sampai ketemu dengan postingan berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum.